Pemirsa, konflik agraria yang berjalan berlama-lama terjadi di Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Konflik ini melibatkan kelompok Tani Jaya bersama dengan pihak koperasi dan perusahaan dan hingga kini masih berlangsung. Lahan APL petani yang sebelumnya terisi dengan tanaman pisang, ubi kayu, kelapa sawit, dan tanaman lainnya, saat ini rata dengan tanah setelah digusur oleh pihak perusahaan. Kelompok Tani Jaya Bersama meski memiliki legalitas yang jelas, tidak dapat lagi mengelola lahan sebesar lebih dari 400 hektar yang seharusnya menjadi hak mereka. Lahan tersebut telah dikuasai oleh pihak koperasi dan perusahaan. Romel Srekar, kuasa hukum kelompok Tani Jaya Bersama, menyatakan konflik ini diduga terjadi karena ulah dari mafia tanah. Dijelaskan bahwa lahan APL kelompok Tani Jaya Bersama diduga telah dijual secara diam-diam oleh oknum kepala desa setempat kepada dua perusahaan kelapa sawit pada tahun 2009 lalu. Kelompok Tani Jaya Bersama kini berjuang mempertahankan hak mereka atas lahan tersebut. Namun dihadapkan dengan fakta bahwa beberapa area lahan tersebut telah digusur dan ditanami pohon kalitus oleh pihak PT Wirakarya Sakti. Saat ini anggota kelompok Tani Jaya Bersama yang berjumlah 185 kepala keluarga tidak bisa lagi mengelola lahan yang menjadi haknya mereka. Menyangkut legalitas kelompok Tani Jaya Bersama, sangat jelas bahwa di tahun 2000 melalui kepala desa telah mengajukan izin mohon membuka lahan. Dulunya ini adalah hutan belukar, Pak, izin. Nah, setelah diberikan izin, pemerintah setempat melalui bupati dan melalui sekdanya seperangkat pemerintah kabupaten telah memerintahkan ke Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas BPN Batanghari khususnya telah mengukur wilayah ini, Pak. Dan ternyata hasil verifikasi ukur, ada hasilnya, suratnya pun nanti bisa dipoto, bahwa benarlah sesuai dengan permohonannya dengan luasan 1.100 hektar. Ternyata di dalam verifikasi itu yang ada 450 status APL. Betul, Pak ya, Pak Ketua ya? APL ini artinya bisa dikuasai tanpa pelepasan. Artinya sudah terdahulunya pelepasan hutan, kawasan hutan menjadi APL. Nah, sisa daripada itu, dari 450 itu, dari 1.100 itu, sisanya masih hutan produksi, Pak. Nah, setelah bekerja sebagai sejatinya petani, ternyata ada mafia-mafia telah menjual objek ini kepada mafia tanah yang ada di Jambi ini, yaitu PT Palindo Aneka Tani 300 hektar, 110 hektar lagi ke sawit Jambi Lestari. Namun hasil sisa dari 28 hektar sampai saat ini pun sudah diratakan melalui alat-alat berat dengan cara kekerasan, dengan cara kepremanan. Inilah, Pak, buktinya yang digundul. Dulunya ini sudah tanaman tumbuh, Pak. Ialah ubi kayu, pohon nangka, apalagi pisang, jagung, karet, dan lain-lain. Ketua kelompok Tani Jaya Bersama, Suwanto, berharap bahwa Presiden Prabowo dan Kapolri dapat menindak tegas para mafia tanah yang telah merugikan masyarakat kecil seperti mereka. Dalil mereka itu, Pak, selalu bilang koperasi, Pak. Kerjasama dengan koperasi, pihak WKS maupun koperasi, Pak, selalu ngomong koperasi. Sekali diminta surat bukti apa nggak mau? Kami minta petunjuk dari pihak WKS, Pak. Satu surat pun tidak ada menunjukkan, Pak, legalitasnya pihak WKS maupun langsung dibombardir gitu. Langsung dibersihkan lah, Pak, diratakan semua. Harapan kami untuk Bapak Presiden Pak Prabowo maupun Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti, Pak, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Pak, karena sudah merugikan masyarakat kecil, Pak, dan mengembalikan hak-haknya masyarakat, Pak, sesuai cita-citanya Pak Prabowo, Pak, untuk memakmurkan petani, Pak, dan sejahtera supaya masyarakat desa Rantau Gedang. Berdasarkan pengakuan dari operator alat berat yang bekerja di lahan APL kelompok Tani Jaya Bersama, mereka bekerja atas perintah dari pihak PT WKS. Namun sampai saat ini surat kerjasama yang diklaim oleh PT WKS masih belum dapat ditunjukkan. Romel Srekar, kuasa hukum kelompok tani, mengungkapkan harapan agar keadilan dapat dicapai dan masalah ini dapat segera disolusikan. Pemirsa, konflik agraria ini menunjukkan betapa pentingnya pemerintah menjaga kepentingan warga dan melawan praktik mafia tanah yang merugikan.
Dari Novel BTV melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi. Telah dicek hasilnya di Kabupaten Batanghari melalui kementerian langsung, ternyata di PTSP itu pun tidak terdaftar 5 koperasi. Bodong. Tapi kok bisa koperasi menjual belikan lahan atau kawasan hutan? Gitu loh Pak. Ini sangat krusial ini. Memang sangat-sangat mafia tanah semua Pak yang bermain. Nah, kenapa dia kerjasama dengan WKS? Kami aja belum pernah lihat surat mereka, Pak. Apa yang isi suratnya? Karena ketika kami lihat isi suratnya, kami tanya, datang bodyguard, mau kita berantem, mau bertinju, nggak bidang saya, Pak, itu, Pak. Walaupun saya ekspeteran. Nah, ketua ini, Pak, maaf dulu, 3 kali dipenjarakan. Ya. Oleh para koperasi, Pak. Ternyata kasasi kita tahun 2022 dibebaskan dari penjara. Ialah Aswanto bin Legimin. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BTV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.